Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai flame emission spektrofotometri atau yang biasa kami kenal dengan AS. Sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dipersilakan. Yang Yang pertama pertama, saya dari dari Susi Susi Mawardani. Mawardani. Yang kedua saya Muhammad Habibi Rasya. Saya Nasyuarta Fatehah. Saya Nur Aisyah. Saya Sapira Putri Pramudita. Saya Surya Adisya Putra. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan bagiannya. Baik, izinkan saya menjelaskan bagian atom terdiri dari sekumpulan tingkat energi yang terkuantisasi yang dapat diisi oleh elektron bergantung pada energinya. Tingkat energi dengan energi minimum disebut dengan ground state dan tingkat energi dengan energi yang lebih tinggi disebut dengan sebagai excited state. Selanjutnya adalah emisi. Emisi adalah pelepasan energi oleh suatu analit karena terjadi perpindahan elektron dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Proses emisi disertai dengan pelepasan energi berupa radiasi foton atau termal atau reaksi kimia. Pelepasan energi oleh suatu analit karena terjadi perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi atau excited state ke tingkat energi yang lebih rendah atau ground state. Proses emisi disertai dengan pelepasan energi berupa radiasi foton atau termal atau reaksi kimia. Boleh dilanjut slide selanjutnya. Nah, pengertian AS flame AS atau atomic absorption spectroscopy atau dalam bahasa Indonesia disebut spektroskopi serapan atom nyala adalah salah satu teknik analisis instrumental yang digunakan untuk menentukan kadar unsur logam dalam sampel secara kuantitatif. Teknik ini sangat umum digunakan dalam bidang kimia analitik karena mampu mendeteksi unsur logam dalam konsentrasi yang sangat rendah. Flame AAS bekerja dengan memanfaatkan sifat logam yang mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, sehingga intensitas serapan tersebut dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi logam dalam suatu sampel. Prinsip kerja AAS didasarkan pada proses atomisasi unsur logam dalam nyala api yang kemudian diikuti oleh penyerapan cahaya oleh atom bebas tersebut. Sampel cair disemprotkan ke dalam nyala api yang dihasilkan dari campuran gas bahan bakar biasanya yang kita gunakan adalah gas asetilena dan oksidator seperti udara atau oksigen, nitrous oxide. Di dalam api unsur logam akan berubah menjadi atom bebas. Cahaya dari lampu katoda berongga atau halo cathode lamp yang memiliki panjang gelombang spesifik untuk unsur tertentu diarahkan melalui nyala api. Atom-atom bebas dari unsur tersebut akan menyerap cahaya tersebut. Jumlah cahaya yang diserap oleh detektor dan besaran serapan ini sebanding dengan konsentrasi unsur logam dalam sampel. Selanjutnya, komponen flame AS. Jadi komponen flame AS ini urutan dari nebulizer, terus burner, flame, ada sumber cahayanya atau katoda, terus lensa, filter, fotodetektor, amplifier, atau readout. Selanjutnya, yang pertama itu ada atomizer. Nah, atomizer ini adalah untuk menghasilkan analit dalam bentuk uap, kemudian akan tereksidasi oleh energi termal. Komponen penyusunan ini ada nebulizer dan burner. Nah, nebulizer sendiri ini untuk merubah sampel larutan menjadi kabut atau aerosol. Kemudian burner. Burner ini kan analit akan mengalami proses disolvasi atau emisi. Jadi di burner itu kan aerosolnya kan dari nebulizer itu masuk ke burner. Terus di burner tersebut terdapat campuran gas, bahan bakar, dan oksidator yang membentuk nyala api. Dalam nyala api ini kan terjadi proses atomisasi, yaitu prosesnya memecah senyawa menjadi atom bebas. Selanjutnya. Kemudian ada monokromator atau filter. Jadi monokromator atau filter ini untuk mengisolasi cahaya dengan panjang gelombang tertentu dari flame. Jadi itu kalau monokromator itu untuk memilih hanya satu panjang gelombang yang spesifik aja yang diserap oleh atom logam tersebut. Selanjutnya. Kemudian ada detektor. Detektor itu untuk mengukur intensitas radiasi yang diemisikan sampel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen yang terakhir adalah amplifier. Amplifier ini mengaplikasi sinyal yang dihasilkan detektor. Amplifier merupakan bagian dari sistem detektor. Amplifier itu kayak pengeras suara, tapi bukan buat suara, melainkan buat sinyal. Setelah detektor menangkap cahaya dari sampel, sinyalnya itu masih kecil. Nah, si amplifier ini tugasnya buat memperbesar sinyal itu supaya bisa dibaca dan dioles sama alat. Jadi hasil analisis bisa lebih jelas dan akurat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian dalam analisis spektrofotometri serapan atom. Jadi ketidakpastian merupakan parameter yang berhubungan dengan hasil pengukuran atau pengujian yang menggambarkan sebaran data hasil pengukuran. Konsep ketidakpastian mengacu pada fenomena yang bisa diamati selama proses pengukuran. Nilai benar atau tidaknya diketahui pasti, tapi diasumsikan berada dalam rentang ketidakpastian dengan derajat kepercayaan tertentu. Jadi ketidakpastian itu penting karena hasil pengukuran yang kita dapat dari alat itu nggak selalu menunjukkan nilai yang benar, makanya kita perlu tahu ketidakpastian seberapa
besar kemungkinan hasil itu bisa berada dalam nilai sebenarnya. Lanjut. Di sini ada tahapan dari estimasi ketidakpastian. Yang pertama, membuat model sistem pengujian atau bagan kerja. Jadi, model pengujian dibuat dalam bentuk bagan kerja dengan hanya menampilkan tahapan kerja yang bersifat kuantitatif yang dapat berpengaruh terhadap perhitungan kadar analit dalam sampel. Yang kedua, membuat rumus atau formula perhitungan atau identifikasi besaran yang akan diukur. Rumus perhitungan kadar analit dalam sampel dibuat berdasarkan model sistem pengujian yang dibuat. Definisikan setiap besaran dalam bentuk simbol atau untuk memudahkan dalam proses perhitungan estimasi ketidakpastian pengukuran. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian dan membuat daftar dari semua faktor yang dapat memberikan kontribusi kesalahan terhadap hasil akhir pengujian dalam bentuk diagram Fishbone. Jadi untuk memudahkan untuk melihat kesalahannya, kita buatkan diagram Fishbone biar mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi komponen ketidakpastian dengan cara mengelompokkan faktor-faktor tersebut dalam komponen ketidakpastian. Ada dua tipe, yaitu tipe A berdasarkan pengamatan berulang atau dari data analisis yang diperoleh. Yang kedua, tipe B berdasarkan informasi lain, kayak sikat, spesifikasi alat, ataupun literatur. Selanjutnya yang kelima, itu tuh kayak dari kita hitung dari estimasi dari masing-masing ketidakpastian, semuanya dikonversi ke bentuk simpangan baku atau standar deviasi biar bisa dijumlahkan dan dapat dinilai ketidakpastian totalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pada tahapan ke-6, kita menggabungkan semua sumber ketidakpastian seperti ketidakpastian alat, pengenceran, dan pembacaan AAS untuk mendapatkan ketidakpastian gabungan atau biasa kita sebut dengan μC. Lalu di tahapan yang nomor 7, ini adalah ketidakpastian gabungan dikalikan dengan faktor cakupan yang biasanya disimbolkan dengan huruf K kecil, sehingga didapatkan ketidakpastian diperluas. Lalu yang tahap ke-8 adalah melaporkan nilai ketidakpastian diperluas ke dalam laporan hasil uji. Nah, untuk cara pelaporannya sendiri itu nilai pengukuran plus minus ketidakpastian diperluas pada tahapan ke-7 tadi. Lalu yang selanjutnya di sini kita memberikan contoh ketidakpastian pengukuran pada penetapan CU terlarut pada sampel air limbah. Nah, untuk kebetulan ini adalah hasil dari praktikum kita. Urutannya yaitu yang pertama ada sistem pengujian. Sistem pengujian ini seperti langkah-langkah kerja. Yang pertama itu sampel air limbah dihomogenkan lalu disaring. Yang selanjutnya dipipet 5 mili lalu dimasukkan ke dalam labu takar 50 mili dan ditera dengan HNO3 0,05 m. Nah, pada tahapan ini kita melakukan pengulangan itu sebanyak 5 kali berdasarkan praktikum kemarin. Nah, sebelum dia dipipet 5 mili sebanyak 5 kali, itu kita asamkan dulu dengan HNO3 pekat sebanyak 3 tetes. Lalu yang selanjutnya, CU terlarut yang sudah kita buat itu diukur dengan AAS. Lalu ketika kita sudah mendapatkan absorbansinya, kita ukur kadar CU yang ada dalam sampel tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 2, itu ada rumus perhitungan. Nah, di sini rumus perhitungan yang kita cantumkan itu sesuai satuannya yaitu miligram per liter. Itu rumusnya sama dengan C terukur sampel dikali volume dibagi faktor pengali. Nah, untuk menghitung C terukur sendiri itu dari absorbansi ya dibutuhkan absorbansi slop. Jadi kita harus mencari persamaan regresinya terlebih dahulu. Adapun rumusnya yaitu absorbansi dikurangin intercept dibagi slop. Lalu didapatkan C terukur sampel. Lalu yang selanjutnya pada tahapan ketiga itu ada diagram Fishbone. Nah, untuk pada diagram Fishbone ini terdapat beberapa komponen yaitu mu pipet karena kita menggunakan pipet untuk sampelnya. Lalu yang berikutnya ada mu labu takar. Nah, mu pipet dan mu labu takar ini menjadi salah satu faktor dari mu faktor pengalinya. Ini panahnya udah sesuai. Lalu yang selanjutnya itu ada mu PM atau presisi metode. Nah, ini presisi metode itu karena kita melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Lalu yang terakhir ada mu-reg. Mu-reg itu mu regresi dari persamaan regresi yang kita hitung tadi. Nah, di sini pada pipet dan labu takar itu ada faktor-faktornya lagi yaitu kalibrasi dan efek temperaturnya. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada
masuk ke komponen ketidakpastian. Yang pertama, ini ada hasil pengukuran deret standar CO. Ini hasil praktikum kita kemarin, ada konsentrasinya dalam miligram per liter atau ppm, itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu pada sebelah kanan, itu absorbansi terukur dari masing-masing konsentrasi deret standar CO ini. Lalu yang selanjutnya itu ada hasil pengujian, di mana hasil pengujian ini mencantumkan pengulangan kita tadi, jadi CO terlalu 1 sampai 5 dengan masing-masing absorbansinya di sebelah kanan. Ini juga absorbansinya selisihnya nggak jauh dari antara satu dengan yang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya masuk ke komponen ketidakpastian asal faktor pengenceran. Nah, pada faktor pengenceran ini kita tadi menggunakan komponen pipet volumetrik, lalu ada sertifikasi alat atau kalibrasi alat, lalu ada efek temperatur. Nah, pada pipet volumetrik ini dicantumkan juga data volume yang ada pada pipet volumetrik itu 5 mili, lalu ada resolusinya juga, ini 0,015 mili. Lalu di yang pertama ini ada sertifikat kalibrasinya, hasilnya pada sebelah sini. Lalu yang kedua ini ada efek temperatur dari suhu laboratorium tersebut. Nah, ini hasilnya pada sebelah sini. Lalu kita gabungkan sehingga didapatkan hasil ketidakpastian asal pipet itu 0,0094 mili yang ada pada tabel ini. Lalu yang selanjutnya itu ada komponen ketidakpastian asal labu takar. Nah, yang pertama sama seperti pipet volumetrik tadi, di sini kita mencantumkan volume labu takar dengan resolusi yang ada pada alat tersebut. Nah, masing-masing alat itu berbeda-beda resolusinya. Yang kebetulan yang kita gunakan ini plus minus 0,06 mili. Lalu yang selanjutnya, ini ada sertifikasi alat, ya kalibrasi seperti pipet volumetrik tadi. Lalu ada suhu laboratorium. Nah, ini juga ada efek temperatur. Bisa dilihat hasilnya di sebelah sini. Lalu digabungkan dari kalibrasi dan efek temperatur sehingga didapatkan hasil 0,0485. Nah, pada tabel paling bawah ini, karena tadi pada diagram Fishbone ini kita menggabungkan mu pipet dan mu labu takar itu jadi mu FP. Jadi pada tabel di bawah ini digabungkan sehingga didapatkan hasil pada tabel di bawah ini. Boleh yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya masuk ke komponen ketidakpastian asal presisi metode. Dari hasil pengukuran deret standar, kita bisa mendapatkan koefisien regresi linear, yaitu sebesar 0,9986 dan slope-nya 0,1255, intercept-nya 0,0129. Kemudian, setelah kita dapatkan pengukuran sampel CU terlarut 1 hingga CU terlarut 5, kita mengukur C terukurnya. Rumusnya yaitu absorbansi dari sampel dikurangi dengan intercept dibagi slope. Kemudian FP-nya dari hasil praktik kita mendapatkan 10 kali pengenceran. Kemudian kita dapat menghitung C sampel. Rumusnya yaitu C terukur dikali FP. Kemudian kita hitung mu PM, yaitu rumusnya standar deviasi dari C sampel yang kita dapatkan. Kemudian masuk ke komponen ketidakpastian asal kurva kalibrasi, bisa dilanjut. Kemudian selanjutnya masuk ke komponen ketidakpastian asal kurva kalibrasi. Di sini ada deret standar dari 1 sampai 6. Kemudian ada konsentrasinya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada YI. Di sini adalah absorbansi dari hasil pengukuran deret standar tadi. Kemudian ada YC, ini didapatkan dari absorbansi ditambah dengan intercept dikali slope. Kemudian ada YI min YC, yaitu hasil YI dikurangi YC. Kemudian ada YI min YC pangkat 2. Dan XI dikurangi dengan XR, di mana rumusnya yaitu konsentrasi dikurangi dengan nilai rata-rata konsentrasi dari deret standar tersebut. Kemudian ada XI min XR pangkat 2, itu dari hasil XI min XR dipangkatkan 2. Kemudian kita hitung lagi sigma XI min XR pangkat 2, ini didapatkan dari rata-ratanya tadi. Sigma YI min YC juga dari rata-ratanya. Kemudian ada N, ini adalah jumlah dari deret standar yang kita buat, yaitu sebesar 6. Kemudian kita hitung lagi sigma YI min YC pangkat 2 dibagi dengan N min 2, didapatkan 0,000198176. Kemudian kita hitung lagi SY per X, di mana rumusnya yaitu akar dari sigma YI min YC pangkat 2 dibagi dengan N min 2, didapatkan hasilnya 0,0141. Kita hitung lagi selanjutnya SY per X dibagi dengan B, di mana B tadi itu adalah slope, hasilnya 0,1121. Selanjutnya ada 1 per N dengan hasil 0,1667. Kemudian ada YO, nilainya yaitu 0,36468,
dan YR 0,3267. Kemudian di sini ada YO min YR, yaitu pengurangan antara YO dikurang dengan YR, nilainya 0,03810. YO min YR pangkat 2, nilainya 0,00144112. Kemudian dilanjutkan pada perhitungan B pangkat 2, sigma XI min XR pangkat 2 sebesar 0,2758. Kemudian dihitung lagi YO min YR pangkat 2 dikali dengan B pangkat 2 sigma XI min XR pangkat 2, didapatkan hasil 0,003974943626. Kemudian ada 1 ditambah 1 per N. 1 per N ini tadi nilainya yaitu 0,1667. Jadi 1 ini ditambah dengan 0,166, 1 ditambah 1 ditambah 0,1667 menghasilkan 1,1667. Selanjutnya perhitungan dari 1 ditambah 1 per N ditambah YO min YR pangkat 2 dikali B pangkat 2 sigma XI min XR pangkat 2, didapatkan hasil 1,1671. Kemudian dari hasil tersebut kita akarkan, didapatkan hasil 1,0803. Dari hasil perhitungan di atas tadi kita bisa mendapatkan mu rek-nya. Itu rumusnya yaitu dari akar 1 ditambah 1 per N ditambah YO min YR pangkat 2 dikali B pangkat 2 sigma XI min XR pangkat 2 itu dikali dengan SY per X dibagi dengan slope, didapatkan hasilnya 0,121141 mg per liter. Kemudian selanjutnya ada perhitungan mu gabungan. Pertama ada konsentrasi CU dalam air limbah, kemudian lanjut ke faktor pengali. Nilainya tadi yaitu 10, satuannya tidak ada. Nilai U-nya yaitu 0,0211. Nilai UX per X-nya itu sebesar 0,0021. Kemudian ada mu X per X pangkat 2-nya yaitu 0,000045. Kemudian pada pengukuran presisi metode nilainya yaitu 28,024030. Satuannya miligram per liter. Nilai U-nya yaitu sebesar 0,1038. Mu X per X-nya sebesar 0,0037. Mu X per X pangkat 2-nya yaitu 0,000137. Dari hasil tersebut kita hitung lagi jumlah dari UX per X pangkat 2 didapat. Kemudian kita hitung mu gabungannya. Rumusnya yaitu 2 dikali mu CS. Didapatkan hasil 2,43. Untuk pelaporan hasil uji tembaga dalam sampel air limbah didapatkan 28,02400 plus minus 2,43 ppm dengan ketidakpastian 8,69%. Ini dari 2,43 ppm dibagi dengan 28,02400 dikali dengan 100. Hipotesis. Jika metode spektrofotometri serapan atom atau SSA digunakan untuk mengukur kadar CU tembaga dalam air minum dalam kemasan, maka metode tersebut akan memberikan hasil yang memenuhi parameter validasi atau verifikasi seperti linearitas, akurasi, presisi, limit deteksi atau LOD, kesesuaian metode, dan nilai matriks. Yang pertama ada linearitas. H0-nya yaitu hubungan antara konsentrasi CU dan absorbansi tidak linear, karena R kurang dari 0,834. Kemudian ada H1, di mana hubungan antara konsentrasi CU dan absorbansi itu linear, karena R lebih dari 0,834. Yang kedua ada akurasi. Dengan data rata-rata hasil uji 0,0248 mg per liter, nilai acuannya yaitu 0,0250 mg per liter, dengan T hitung 0,573, T table-nya yaitu 2,262. H0-nya terdapat perbedaan nyata antara hasil uji dan nilai acuan, karena T hitung lebih dari T table. H1-nya tidak terdapat perbedaan nyata. T hitung kurang dari T table sehingga diterima karena 0,573 kurang dari 2,262. Selanjutnya ada presisi. Dengan data CV sebesar 0,339%, syaratnya yaitu kurang dari atau sama dengan 2/3 CV Horwitz sebesar 10,978%. H0-nya metode tidak presisi karena CV lebih dari 2/3 CV Horwitz. H1-nya metode presisi. CV kurang dari atau sama dengan 2/3 CV Horwitz. Itu diterima karena 0,339% kurang dari 10,978%. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada limit detection atau LOD. Nah, data yang kami ambil itu adalah data dari jurnal atau referensi jurnal yang kami gunakan, yaitu data menunjukkan bahwasanya di sini LOD-nya 0,001 mg per liter. H0 menyatakan flame AS itu tidak bisa mendeteksi CU, sedangkan H1 menyatakan bahwasanya flame AS dapat mendeteksi CU. Nah, dari data yang diperoleh, LOD itu nilainya kecil, 0,001. Maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif atau H1. Kemudian, kelima, ada limit kuantitasi. Data yang diperoleh adalah 0,02 mg per liter. Nah, CV-nya adalah 10,92%. Nah, maka nilai CV ini jauh terendah
dari nilai CV Horwitz yaitu 27,23%, di mana T hitung itu kurang dari T tabel. Maka yang diterima adalah hipotesis alternatif, yaitu LOHI memenuhi presisi dan juga akurasi. Selanjutnya ada sensitivitas. Data yang diperoleh adalah data metode adalah 0,002, di mana syaratnya itu adalah kurang lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0,025. Nah, maka sensitivitas dari metode itu yang diterima adalah hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Kemudian yang ketujuh ada ketidakpastian pengukuran. Data yang diperoleh itu 0,0134 mg per liter. Nah, dari data ini ketidakpastian itu masih dalam batas yang wajar, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Nah, selanjutnya ada kesesuaian metode yang menyatakan di H0 itu metode dari flame AS ini tidak sesuai digunakan untuk penentuan kadar CU. Sedangkan hipotesis 1 menyatakan bahwasanya flame AS ini dapat digunakan untuk menentukan kadar CU. Nah, dari semua yang sudah dipaparkan tadi, hasilnya itu diterima tolak H0, maka diterima H1. Maka kesesuaian metode ini bisa dinyatakan bahwasanya metode flame AS ini sesuai dan cocok untuk digunakan untuk menentukan kadar CU. Nah, selanjutnya ada nilai matriks yang dimana adalah pengaruh matriks terhadap hasil analisis. Nah, bisa dipastikan bahwasanya komponen dalam matriks air itu tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pengukuran CU. Maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Nah, ini adalah jurnal yang kami gunakan sebagai referensi dengan judul Validasi Metode Pengujian Logam Tembaga pada Produk Air Minum dalam Kemasan secara Spektrofotometri Serapan Atom Nyala. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai flame AS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.